Selamat mendengarkan podcast ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Kalimat ini syarat dengan kebenaran, atau banyak makna, atau banyak pengertian. Tetapi salah satu pengertian yang tidak bisa disangkali, bahwa kalimat ini memuat kebenaran di mana kita harus bisa menemukan perhentian di dalam Dia sejak kita hidup di bumi. Datanglah kerajaanmu. Tidak bisa disangkal bahwa Bapa menghendaki suasana kerajaan Allah sudah kita nikmati walaupun belum penuh sejak di bumi. Dan itulah yang Allah Bapa kehendaki menjadi perhentian atau pelabuhan kita. Ini selaras dengan pernyataan Tuhan Yesus. Datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku beri kamu anapauso, perhentian. Sabaton. Saudara, inilah yang harus menjadi pergumulan kita, di mana kita yang adalah umat pilihan anak-anak Allah yang sekaligus juga memiliki tubuh yang menjadi bait Allah, menemukan perhentian ini, menemukan suasana kerajaan surga sebelum kita memasuki surga. Ini selaras pula dengan pernyataan Tuhan Yesus, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti yang diberikan dunia ini. Jadi kita memiliki satu atmosfer kehidupan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang bukan umat pilihan. Hanya dimiliki oleh umat pilihan yang sungguh-sungguh menghadirkan kerajaan Allah. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti yang diberikan dunia ini. Ada atmosfer damai sejahtera, sukacita yang dimiliki orang percaya yang tidak dimiliki oleh mereka yang bukan umat pilihan. Jadi kalau Tuhan menghendaki agar kita melepaskan segala sesuatu, artinya melepaskan keterikatan kita dengan dunia, tidak terikat, tidak terkungkung, tidak dibelenggu, tidak dikuasai oleh kesenangan-kesenangan yang ditopang oleh perkara-perkara dunia. Tuhan menggantikan dengan suasana yang lain. Tuhan memberikan kepada kita suasana yang lain, yaitu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itu yang dikemukakan oleh Paulus di dalam suratnya. Jadi Tuhan bukan membuat hati kita kosong atau pikiran kita kosong. Kalau Tuhan menghendaki kita melepaskan segala sesuatu, mengikut Yesus, melepaskan diri dari keinginan mata, maksud saya keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, maka Tuhan menggantikannya dengan damai sejahtera, menggantikannya dengan suasana baru. Nah saudara, transisi, konversi dari kehidupan yang ditopang oleh fasilitas dunia, suasana sukacita, damai, kesenangan yang ditopang oleh fasilitas dunia ini
beralih kepada suasana kerajaan surga, ini bukan sesuatu yang mudah, saudaraku. Sebenarnya di sini juga termuat maksud Tuhan bahwa kita harus menyangkal diri. Jadi naluri kemanusiaan kita yang sudah bisa belasan, bisa puluhan tahun terkungkung oleh suasana dunia. Sekarang kita dibawa kepada suasana kerajaan surga. Ini tidak mudah, saudaraku. Transisi ini, saudara, konversi ini. Tidak banyak orang yang mengalami terobosan ini. Tidak banyak. Jangan berpikir dengan rajin ke gereja kita mengalami terobosan ini. Dari pengalaman hidup saya, saudaraku, saya melihat orang-orang yang sejak muda aktif dalam kegiatan gereja ternyata belum mengalami terobosan ini. Belum. Saya juga melihat, membuktikan orang-orang yang lulus dari perguruan tinggi keagamaan, artinya bergelar sarjana, master, doktor di bidang teologi, belum tentu mengalami terobosan ini. Tentu yang paling dapat saya amati dan paling jujur menjadi eksperimen itu diri saya sendiri. Diri saya sendiri. Dari kecil Kristen aktif dalam kegiatan pelayanan menjadi teolog, tetapi mengalami terobosan ini tidak mudah. Tetapi saya sudah mulai masuk. Ya, saudara. Perjuangannya tidak mudah, saudara. Dari dulu saya bicara mengenai engkaulah perhentianku, pelabuhanku. Tetapi saya belum mengerti benar maksud pernyataan itu. Setelah lewat proses panjang, jatuh bangun, sakit hati, kecewa, putus asa, dan berbagai keadaan yang menyakitkan, baru saya mengerti apa artinya menjadikan Tuhan itu pelabuhan hidup kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya ajak untuk mengalami terobosan ini. Ya. Sebab kita tidak mungkin bisa mendapatkan perhentian bersama Tuhan kalau kita tidak mulai mendapatkan perhentian di bumi. Menambahkan, melengkapi, meneruskan apa yang saya khotbahkan tadi jam 11. Bicara mengenai perhentian, saya membaca dari Ibrani pasal 4. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Coba saudara pikir ya, saudara renungkan dengan baik-baik. Orang yang masih hidup, oke, buat ilustrasi dulu biar mengerti. Ikan yang hidup di air tawar, dimasukkan di air laut mati. Ikan di air laut, dimasukkan di air tawar mati. Harus berubah dulu, baru bisa. Ini pengalaman yang saya benar-benar alami. Dulu sampai tahun lalu ya saudara, bulan Juli waktu saya COVID itu. Mulai berubah ya cara berpikir saya. Dulu hobi saya termasuk ikan, saya suka ikan. Satu kali saya melihat ada ikan bagus-bagus, warnanya terang, menyala. Ya, saya lupa di mana ya, saya beli.
Saya beli, diberi airnya, ya. Saya bawa ke rumah. Di rumah itu akuarium air tawar, ya. Saya tuang. Waktu saya tuang ada satu kecurigaan saya. Air yang saya tuang itu seperti air, kalau saudara lihat, air yang manis, air gula itu. Ada mengkilatnya seperti minyak, ya. Waktu saya tuang itu, loh kok seperti ada minyak. Melambai gitu, saudara. Kok airnya kok bisa begini? Saya tidak tahu ternyata itu air asin. Air laut yang saya tuangkan. Tapi saya karena awam soal perikanan dan memang bukan sarjana perikanan, saya tuang, loh kok airnya ada seperti mengkilat begitu. Itu saya curiga, tapi ya curiga sebentar. Namun beberapa waktu saya lihat ikan-ikan yang bagus tadi mati. Mati, terapung. Ternyata itu ikan air laut. Saya masukkan air tawar. Matilah dia. Nah, ini menjadi ilustrasi yang sangat tepat. Bagaimana kita yang masih manusia duniawi, yang hidup secara duniawi di dunia yang duniawi ini, lalu dimasukkan ke dalam kerajaan surga. Dalam suasana kerajaan Allah, di dalam kemuliaan Tuhan. Tidak mungkin. Tidak mungkin, saudaraku. Jadi kita berubah dulu. Di dunia ini kita harus sudah memiliki kodrat yang berubah. Jadi kalau selama ini saya bicara mengenai kodrat, selalu terkait dengan perilaku, ya. Terkait dengan perbuatan, ya. Tetapi sekarang saya bicara mengenai kodrat yang terkait dengan suasana hati, perasaan. Kalau seseorang masih dalam suasana duniawi, ya jiwanya duniawi dan menikmati kesenangan itu di lingkungan dunia, tidak mungkin waktu dia meninggal dengan suasana jiwa seperti ini lalu masuk ke dalam kerajaan surga. Rendah dan miskin sekali surga itu. Tidak mungkin begitu. Jadi kita harus mengalami perubahan kodrat dulu. Di dalamnya ada perubahan selera, ya. Di dalamnya ada perubahan selera jiwa, di mana sukacita kita bukan lagi sukacita yang ditopang oleh perkara-perkara duniawi, seperti pernyataan Tuhan Yesus di Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti yang diberikan dunia. Kamu sudah menerima belum? Kamu sudah mengalami belum? Jadi kita mengalami perubahan dulu. Dan sebelum kita menginjakkan kaki kita di surga, kita sudah menemukan perhentian sejak di bumi ini. Tadi saya saya menyebut kalimat dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Kita sudah menghadirkan kerajaan surga di dalam hidup kita. Sebenarnya kerajaan Allah sudah hadir, tapi karena kita belum mengalami perubahan, kita tidak memiliki kemampuan untuk breakthrough, menembus batas. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Seperti yang tadi saya katakan jam 11, saya ada kekhawatiran, saudara. Betapa sulitnya, ya. Betapa sulitnya memiliki kesediaan untuk benar-benar memindahkan hati kita di kerajaan surga. Kalau bangsa Israel mengalami perjalanan dari Mesir ke Kanaan itu perjalanan jarak.
Tapi kalau orang Kristen menuju Kanaan surgawi itu bukan jarak, tapi perubahan. Perubahan, saudaraku. Ya. Sampai kita layak menjadi mempelai Tuhan, menjadi perawan suci. Nah, yang saya tadi katakan khawatir, banyak orang tidak sanggup. Banyak orang tidak mau, tidak tekun, tidak sanggup, tidak mampu, ya saudara. Karena saya mengalami betapa sulitnya hal ini. Tetapi kalau saudara sudah bisa melangkah, saudara bisa. Sekarang apa yang saudara dalam kehidupan sehari-hari, apa yang saudara pandang itu sulit dilakukan? Misalnya orang yang tidak bisa berenang, memandang orang yang bisa berenang, waduh kok bisa ya? Saudara tidak bisa berenang. Nyemplung ke air ya nyemplung saja. Mau berenang kok sulit ya. Apa yang saudara pandang? Main piano, main saksofon, waduh sulit ya. Main flute, kok sulit ya? Iya. Tapi kalau saudara mau melangkah belajar, nanti tahap demi tahap saudara bisa. Kalau mau masuk, mau belajar, itu bisa saudara. Nah, saya mengerti itu. Saya masuk, saya belajar, dan saya mengerti ini sebuah keniscayaan. Artinya sesuatu yang mungkin, sesuatu yang bisa kita lakukan. Jadi perhentian itu tidak dimulai nanti setelah kita mati. Perhentian itu sudah kita mulai sejak kita di bumi. Datanglah kerajaanmu, kerajaan surga, sebelum kita masuki, sudah kita rasakan suasananya sejak di bumi ini. Oleh sebab itu proses yang harus berlangsung dalam hidup kita harus kita alami. Proses perubahan dari kodrat manusia yang suasana dan selera jiwanya ditopang oleh hal-hal duniawi menjadi seorang yang rohani. Kodrat ilahi, di mana sukacita kita adalah sukacita di dalam Roh Kudus. Kita beri tepuk tangan. Saudara paham apa yang saya katakan? Paham? Saya berharap saudara benar-benar mengerti hal ini. Ini yang akan mengubah saudara. Kekristenan baru benar-benar menjadi jalan hidup ketika kita sungguh-sungguh mengalami. Jadi firman Tuhan mengatakan kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Ini hal yang bersifat duniawi, fisik. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Orang Kristen yang bertumbuh dengan benar dan mengalami perubahan kodrat, ya selain perilakunya akan benar-benar menjadi istimewa, suasana jiwanya pun tidak ditentukan oleh dunia ini. Ini orang-orang yang memiliki kerajaan Allah. Bukan saja nanti setelah mati boleh masuk surga, sejak sekarang sudah memiliki kerajaan itu. Maka Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan khawatir hai kawanan kecil, karena Bapakmu berkenan memberikan kerajaan ini kepadamu. Sejak kapan, saudara? Ya sejak sekarang. Suasana kerajaan Allah sudah kita alami. Nah, sekarang yang saya mau tekankan kepada saudara-saudara sekalian, ingat tadi ikan air asin, ikan laut tidak bisa dimasukkan ke dalam air tawar. Sebaliknya juga pasti. Ikan air tawar dimasukkan ke air payau atau air laut, mati saudara. Tidak mungkin kalau kita masih berkodrat duniawi masuk surga, tidak mungkin.
Makanya hal masuk surga atau masuk neraka itu bukan sekedar sebuah keyakinan. Yakin masuk surga. Bukan sekedar sebuah keyakinan. Tetapi sebuah pengertian, pengalaman yang konkret kita alami. Kepastian yang kita miliki. Kita bisa mengenali diri kita sendiri. Memang tidak sedikit orang berkata, saya masih duniawi. Dengan berkata begitu, dia pikir dia sudah jujur lalu Tuhan menerima keadaannya. Ya kalau dia masih baru menjadi Kristen ya Tuhan bisa mentolerir. Tapi kalau sudah sekian puluh tahun menjadi orang Kristen lalu berkata, terus terang ya saya masih duniawi. Loh, kenapa kamu tidak keluar dari keadaan ini? Tidak mungkin Roh Kudus tidak memberitahu kekurangan apa yang ada pada kita yang mendukakan hati Allah. Tidak mungkin Roh Kudus tidak memberitahu. Kebiasaan bicara, perilaku, sikap hati yang tidak berkenan di hadapan Allah, pasti Roh Kudus memberitahu, saudara. Bukan teka-teki silang yang sulit dijawab. Bukan sebuah puzzle yang kacau dan kita tidak tahu bagaimana membangun gambar. Pasti Roh Kudus bicara. Lagi pula kalau firman Tuhan mengatakan atau mengajarkan kita agar kita membuka diri diperiksa oleh Tuhan, kenali aku. Pasti Tuhan akan memberitahu. Demikian pula mengenai suasana perasaan kita. Pasti Tuhan memberitahu jika kita masih terikat dengan perkara-perkara dunia yang membelenggu kita sehingga kita tidak bisa menembus batas menghadirkan kerajaan Allah, tidak bisa mengalami suasana kerajaan surga. Roh Kudus pasti beritahu. Roh Kudus pasti beritahu. Masalahnya seberapa kita sungguh-sungguh mau benar-benar masuk ke dalam perhentian Tuhan. Seberapa kita sungguh-sungguh mau masuk di dalam perhentian Tuhan. Saya sulit bicara vulgar, tapi saya akan menyampaikan lagi ya. Saya melihat ada orang-orang yang dari kecil Kristen, tapi sampai tua tidak menembus batas. Sudah menjadi aktivis, bahkan jadi pendeta, coba. Tapi belum menembus batas. Suasana kerajaan surga yang mesti dialami, itu bisa digantikan dengan sudo atau kepalsuan. Hadirat Allah yang sudo, yang palsu. Sukacita yang palsu, damai yang palsu. Ya sudah, saya beritahulah. Kalau kita di gereja mengatakan damai Tuhan, hadirat Tuhan, sukacita Tuhan, itu sering abstrak, fantasi. Loh, yang bicara ini pendeta yang juga telah melakukan kepalsuan. Hadiratnya, sukacita. Tapi kita sebenarnya tidak sungguh-sungguh menikmati sukacita itu. Karena kita masih berkodrat duniawi dalam hidup keseharian. Bagi pendeta, ini maaf ya, ini pendeta karena pengalaman saya banyak di lingkungan gereja. Bagi pendeta suasana kebaktian, jemaat banyak datang, musik bagus, ada penampilan, seneng. Sukacita. Itu bukan sukacita surgawi loh. Itu bukan kerajaan Allah loh. Itu syarat dengan egoisme dan keangkuhan tanpa kita sadari. Nih gerejaku keren kan gitu. Nggak bicara. Jumlah jemaat banyak, senang ya kan. Kolektor banyak, lebih senang. Nanti kumpul dengan para aktivis. Bukan nggak boleh, mesti harus ada. Lalu kita ada suasana senang. Di luar sana ada klub-klub juga senang seperti itu loh. Bedanya apa? Setiap individu harus mengalami suasana kerajaan surga.
Yaitu ketika dia melepaskan keterikatan. Tadi sudah saya katakan, Roh Kudus akan bicara. Hal ini mengikat kamu. Hal ini mengganggu kehadiranku. Pasti Roh Kudus bicara. Masalahnya seberapa serius dan tekun kita menggarap hal itu. Pasti kita tahu apa-apa yang membuat kita tidak bisa menikmati damai sejahtera Tuhan Yesus itu, yang tidak sama seperti yang diberikan dunia ini. Dan saya tambahkan lagi saudara sebagai catatannya, ini penting. Damai sejahtera Allah tidak bisa dilepas dari karakter. Jadi kalau karakter orang buruk, hatinya busuk, tidak mungkin bisa menikmati damai sejahtera Tuhan. Ini catatan tambahan tapi perlu saudaraku. Nah, kembali kepada pokok masalah. Kita sudah menikmati damai sejahtera Allah belum? Makanya saya ulangi lagi saudara, suasana ruangan di mana selama 15 hari saya di rumah sakit punya makna yang besar dalam hidup saya. Di situ saya belajar untuk menikmati kehadiran Tuhan dalam kondisi tanpa siapa-siapa. Kan kalau orang meninggal dunia juga tanpa siapa-siapa, tidak punya apa-apa saudaraku. Nah, saudara harus berani masuk ke wilayah ini. Ya, siapapun, tua, muda, saudara bisa. Orang-orang muda jangan merasa kesepian, ditinggal orang, tidak punya siapa-siapa, lalu kamu menjadi depresi, kamu jadi stres, kamu kesepian. Jangan. Tuhan mau hadir dalam hidupmu dan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ayo kita sama-sama menembus batas saudaraku, ya. Memang tidak mudah, tapi Roh Kudus akan menuntun saudara yang benar-benar serius, yang benar-benar tekun, yang mau belajar. Datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku beri kamu perhentian. Kelegaan di situ dalam teks aslinya perhentian. Pikul kuk yang kupasang belajar padaku, maka kamu akan boleh perhentian. Jiwamu mendapat ketenangan, itu teks aslinya sama, perhentian. Sama dengan kata sabat, sabaton, anapauso, perhentian. Nah, letih lesu berbeban berat, saya sudah pernah kemukakan dan ini terkait, ya. Letih lesu dan beban berat itu bukan letih lesu karena sakit belum sembuh, lajang belum menikah, sudah menikah tapi tidak punya anak. Letih lesu di situ bukan berarti banyak utang, belum punya rumah, belum cukup fasilitas. Letih lesu di sini tidak berbicara mengenai pemenuhan kebutuhan jasmani. Tidak terkait langsung maksudnya. Tapi orang yang tidak berhenti memiliki keinginan, orang yang tidak berhenti memiliki hasrat dan cita-cita, dia akan dilelahkan oleh hal itu. Maka Tuhan berkata, belajar padaku. Apa yang diajar dari, apa yang kita mau belajar dari Tuhan, saudara? Tuhan berkata, belajar padaku. Tentu Tuhan tidak berbicara mengenai harta bendani, pernikahan, bukan belajar padaku. Belajar apanya dari Tuhan? Lihat Tuhan Yesus yang mengatakan serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dengar Tuhan Yesus yang berkata, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Belajar padaku. Jangan memiliki hasrat, niat, keinginan yang bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki. Ini terkait dengan khotbah saya hari-hari ini, saudara. Dan di situ saya sebenarnya sedang belajar. Mematikan hasrat, keinginan, minat, cita-cita dari diri sendiri. Ironis, setelah bertahun-tahun menjadi pendeta, baru sekarang saya mengerti apa artinya menyalipkan daging. Ya memang harus berproses. Yang tadi saya katakan, waduh, kalau begini siapa? Kalau begini siapa yang
yang bisa berat ini. Tetapi syukur saudara, ya, tidak usah mengalami pergumulan berat seperti apa yang saya alami. Jatuh bangun, kepahitan, kekecewaan dan lain-lain. Saudara cukup mendengar, mengaminkan dan mengikutinya. Beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Pertanyaan saya kepada saudara. Saudara bersedia? Saudara bersedia? Ya, hamba-hamba Tuhan yang hadir di sini, tangkap jiwanya, tangkap nafasnya. Kalau tidak, kita tidak akan pernah menjadi hamba Tuhan yang benar. Tidak akan pernah menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan kepada umat Tuhan. Selama kita masih punya niat, hasrat, keinginan, dan cita-cita kita sendiri. Ya, jangan saudara dianggap ketinggalan. Jadi harus bertumbuh terus. Dan ingat seperti yang saya katakan jam 11 pagi tadi, tidak semua masuk ke tempat perhentianku. Tidak semua masuk tempat perhentianku. Dan kalau saudara melihat sejarah bangsa Israel yang dari Mesir ke Kanaan, siapa mereka yang mati? 1 Korintus pasal 10 mengatakan mereka diantaranya yang bersungut-sungut. Mereka mengatakan enak dulu di Mesir. Kita duduk di belanga, ada makanan. Enak dulu di sana. Tuh, coba. Menoleh ke belakang. Sampai-sampai Musa diomeli dan mengatakan, apakah tidak ada kuburan di Mesir? Coba, jahatnya begitu saudaraku. Coba jahatnya begitu saudara. Menoleh ke belakang. Saudara menjadi umat pilihan harus rela tinggalkan dunia. Sekalipun kita tidak menjadi orang terhormat di mata manusia, tidak menjadi orang kaya, nah masalah. Ya mungkin saudara berkata, ya Pak Eras ngomong begitu bisa karena Pak Eras sudah terhormat, sudah punya fasilitas. Ya, tapi saya beritahu ya, semua itu bukan sesuatu yang membahagiakan saudara. Kalau saudara bisa menikmati kehadiran Tuhan, saudara bisa berkata, Yesus cukup bagiku. Amin. Jadi sudah jelas kata firman Tuhan, bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Jadi ada yang masuk tempat perhentian, ada yang tidak masuk tempat perhentian. Sebab itu pula Tuhan menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini ketika Tuhan setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Setiap hari Tuhan tuntun kita. Karena proses perubahan dari manusia duniawi menjadi manusia rohani itu tidak mudah. Konversinya ini tidak mudah saudaraku. Menuntut atau membutuhkan waktu. Maka jika Tuhan bicara hari ini, jangan keraskan hati. Setiap hari ada firman. Setiap hari ada tuntunan Tuhan. Tidak ada satu hari di mana tidak ada tuntunan Tuhan. Tidak ada satu hari pun di mana tidak ada lawatan Tuhan yang mengubah kita. Satu kebenaran yang saya dapat dalam doa pagi yang sudah saya sampaikan. Ya, saya menyampaikan satu kebenaran yang menurut saya Tuhan yang menginspirasikan ke saya. Tidak ada satu pun kejadian di dalam hidup kita yang tidak ada faedahnya. Tidak ada satu pun kejadian dalam hidup kita yang tidak ada kegunaannya. Tidak ada satu pun kejadian dalam hidup kita yang tidak ada berkatnya. Nah, bagaimana kita bisa tahu ada faedah,
ada kegunaan, ada berkat di situ. Kalau kita melihat segala sesuatu dengan kacamata kekekalan. Katakan amin. Amin. Karena ini proyek utama Tuhan yang mau menghentar kita dari Mesir ke Kanaan. Itu bagi orang Israel. Kita dari Mesir dunia ke langit baru, bumi baru, Kanaan surgawi. Pasti proyeksinya di situ. Fokusnya di situ. Jadi tidak ada satupun kejadian di dalam hidup kita yang tidak ada faedah, kegunaan dan berkatnya. Pasti ada. Bagaimana kita tahu? Kalau kita melihat setiap kejadian, setiap peristiwa hidup dengan kacamata kekekalan. Terpujilah Tuhan. Maka tidak ada satu hari pun yang tidak ada berkat rohaninya di situ. Tidak ada satu hari pun yang tidak ada nasihat Tuhan. Tuhan mau kita mengalami terobosan itu, saudara. Tuhan mau kita mengalami konversi, perubahan dari manusia duniawi menjadi manusia rohani. Ya, saudara. Saya sulit mengatakan atau menjelaskan, tapi saya bicara terus. Ya, ketika saya diproses Tuhan, aduh betapa sulitnya. Siapa yang bisa begini ini? Lalu sudah sampai tingkat di mana rasanya saya sudah rohani nih, tapi masih saja saya temukan unsur-unsur kekafiran di dalam diri saya. Sehingga suatu malam ketika saya gelisah tidur, saya memperkarakan satu hal ini. Tuhan, jangan ada satupun unsur kekafiran, unsur duniawi dalam diriku. Karena kadang-kadang kita merasa sudah rohani, sudah bersih, tiba-tiba muncul. Aduh, masih ada ya. Nah, saya melihat satu hal yang luar biasa. Ibarat satu ember atau kaleng atau bejana ya. Itu ada kotoran di bawah yang tidak bisa timbul, depannya bening, bawahnya masih. Tuhan sering opok-opok. Tuhan izinkan masalah, pergumulan, persoalan. Tuhan opok-opok. Supaya keluar itu semua kotorannya. Atau bisa keluar juga pada waktu kita datang menghadap Tuhan dalam keteduhan. Itu kita bisa meneropong ya unsur-unsur duniawi di dalam diri kita yang menghalangi kita mengalami konversi dari manusia duniawi menjadi manusia rohani. Nah, saudara, jadi setiap hari jangan kita lewatkan. Saudara akan bisa mengerti nanti betapa berharganya setiap waktu yang Tuhan berikan. Dan pastinya ketika kita menghadap Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang Maha Mulia, kesuciannya yang luar biasa, keagungan pribadinya yang luar biasa, saudara melihat diri saudara, saudara baru menyesal betapa berharganya setiap menit yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengalami perubahan itu. Ya, saudara. Kadang-kadang memang ada semacam bukan protes ya. Kalau boleh menawar, saya mau menawar Tuhan. Tuhan masa harus lewat proses waktu panjang? Bagaimana dengan kami yang sudah usia 60, 55, 50 tahun, waktunya sudah singkat. Tuhan tidak menjawab dan saya belum mendapat jawabannya. Tetapi yang pasti sudah menjadi tatanan atau hukum bahwa proses bertahap itu sebuah kemutlakan, sebuah keabsolutan yang tidak bisa dihindari. Jadi saudara, kalau sekarang masih memiliki kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan itu. Berbahagialah orang-orang yang masih memiliki usia relatif muda. Karena saudara memiliki kesempatan yang banyak untuk diproses
menjadi man of God, manusia Allah yang bebas dari unsur-unsur duniawi, sehingga saudara menjadi manusia yang cemerlang di hadapan Allah. Berbahagialah, jangan terbawa oleh dunia. Saya kira saudara bisa mengerti bagaimana dunia mencoba menarik saudara dari kehidupan keberkenanan di hadapan Allah dengan berbagai pengaruh, lagu, gadget, tontonan film, suasana pergaulan, begitu fasik menarik saudara. Nah, saudara yang belajar kebenaran seperti ini, saudara bisa nanti lebih peka melihat. Jadi hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Juga apa yang saya sampaikan ini, jangan saudara tidak menggeliat. Ayo kita berubah. Saya berubah. Tiap hari berusaha berubah. Kalau sudah malam hari saya mulai berlutut atau saya tidak berlutut karena saya sudah cukup berdoa, saya tidur. Pikiran saya terus memikirkan bagaimana mengalami terobosan-terobosan di singkatnya waktu hari hidup ini. Apalagi mengingat suamnya kekristenan di barat, menyimpangnya banyak gereja. Saya bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Sementara saya memeriksa diri dengan seksama, jangan aku sendiri meleset. Saya teruskan pembacaannya di ayat 8. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pastilah Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Maksudnya perhentian yang sesungguhnya itu ada nanti di langit baru, bumi baru. Ada jenis perhentian lain selain perhentian di tanah Kanaan. Kita perhatikan. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentian Allah, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, nah ini kalimat bagus. Baiklah kita berusaha, perhatikan kata ini, baiklah kita berusaha untuk masuk dalam perhentian itu. Harus ada usaha. Pak, kita mengalir saja. Mengalir kemana? Bengawan Solo. Mengalir kemana? Tahukah saudara banyak orang mengalir? Mengalir kemana? Dunia lebih kuat arusnya. Menggiring orang ke dalam kegelapan abadi. Kalau orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan, bagaimana orang fasik? Itu firman Tuhan. Jadi seberapa saudara punya usaha untuk masuk ke dalam perhentian itu? Ingat tadi firman Tuhan mengatakan ada jenis perhentian yang lain. Ini sejajar dengan apa yang saya kemukakan tadi. Ini juga sering saya kemukakan sebenarnya. Abraham tinggal di Kanaan. Itu negeri yang dijanjikan loh. Tapi dia sebagai orang asing di situ. Mengapa? Sebab dia menantikan janji yang satu itu. Kanaan surgawi. Kanaan di mana Abraham, Ishak dan Yakub tinggal. Itu dia bersikap sebagai orang asing. Dia hanya membuat kemah, tidak membangun rumah permanen seperti rumah Abraham di lembah Sumeria yang sudah metropolis dan modern pada zamannya. Dia tetap sebagai bangsa nomaden, bangsa pengembara. Jadi kalau sejarah gereja, sejarah dunia mencatat bahwa nenek moyang bangsa Yahudi itu bangsa nomaden. Benar. Tapi kalau membaca Alkitab, Abraham menjadi bangsa nomaden karena mencari negeri yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Yang tadi pagi telah saya baca. Walaupun belum sampai negeri itu, dia sudah melambai-lambai.
Ada tanah yang dijanjikan, janji yang satu ini. Demikian pula perhentian. Ada perhentian yang lain. Maksudnya, penulis Ibrani maksud saya, menunjukkan adanya perhentian lain. Kalau bangsa Israel Kanaan duniawi di bumi ini, di Palestina, kalau kita di langit baru, bumi baru. Karena itu berusahalah untuk masuk ke dalam perhentian itu. Berusahalah supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Jadi ada orang-orang yang memang tidak sampai kepada perhentian Tuhan karena tidak dalam ketaatan atau hidup dalam ketidaktaatan. Berusaha sungguh-sungguh. Nah, lalu ayat berikutnya, Ciami, perhatikan. Ayat ini sering dicomot, dilepaskan dari konteksnya. Kali ini kita masukkan ayat ini dalam konteks. Ayo, mari kita lihat. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Percaya saudaraku, Roh Kudus melalui firman-Nya akan memberi kita pengertian. Hal-hal apa yang masih mengikat hidup kita. Bukan hanya perilaku, perbuatan-perbuatan yang tidak etis menurut etika Tuhan. Tetapi suasana perasaan kita yang dicemari oleh ikatan-ikatan kesenangan dunia, Tuhan akan tunjuk. Seperti tadi saya katakan, menjadi pendeta, jemaat datang senang. Bukan tidak boleh. Tapi kalau itu saudara pandang sebagai kebahagiaanmu, salah. Tadi juga sudah saya katakan, saudara. Nah, itu juga saya lakukan dari dulu. Sukacita surga, suasana surga, fantasi. Tapi dulu zaman gereja-gereja Pentakosta dulu mungkin benar juga saudara. Karena gereja-gereja karismatik dulu miskin-miskin. Gedungnya kecil, nyanyinya cuma pakai gitar. Ya. Wah, semangat. Pendetanya juga pakai sepeda. Ini bukan omong kosong. Saya masih mengalami itu. Atau melihat. Suasana surga turunlah. Suasana surga turunlah. Itu encim-encim. Jarang anak muda. Suasana surga turunlah. Suasana surga turunlah. Waduh, semangat banget. Biar saya miskin di sini, asal kaya di surga. Begitu saudara. Kalau nyanyi "Oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana", nangis Bombay. Karena memang nggak punya apa-apa. Encim-encim yang kesaksiannya puji Tuhan saudara, saya jual sate babi, saya tidak laku, saya berhenti di depan rumah orang, yang punya rumah buka pintu, lah membeli sate saya, puji Tuhan. Tapi gereja-gereja karismatik hari ini hebat-hebat, gedungnya bagus-bagus. Saudara mengerti? Amin? Saudara memahami yang saya maksud? Tetapi kemudian hari ketika gereja mengalami penduniawian, nah itu mulai terjadi fantasi-fantasi. Sukacita Tuhan, damai Tuhan, bohong. Dan setan itu cerdik sekali ya, menipu kita. Termasuk juga menipu saya. Tetapi firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata dua. Memberi kita pengertian-pengertian. Supaya kita bisa dikonversi dari manusia duniawi menjadi manusia rohani. Saya sering punya persoalan sulit. Saya kalau menjelaskan ke jemaat begini, saya lebih pede. Tapi kalau bicara ke pendeta, mumet. Dari mana saya bisa mengajar ini?
Paham maksud saya? Loh, ini saya tidak karang loh. Kecuali hamba-hamba Tuhan yang sering bersama dengan saya, mengerti cara hidup saya, mungkin Cun. Tapi kalau tidak bersama-sama saya, mau menjelaskan soal langit baru, bumi baru, tinggalkan kesenangan dunia, sulit. Dari mana ya? Mumet saya. Maka saya harap para hamba-hamba Tuhan jangan meleset. Jangan meleset. Pelayanan kita fokusnya haruslah mengubah individu. Dari manusia duniawi jadi manusia rohani. Dan untuk itu tidak bisa tidak kita berubah dulu. Kalau tidak, kita tidak akan memiliki proyeksi dan fokus pelayanan yang benar. Terus terang kalau saya mau bicara, sebagian saudara ini masih duniawi. Tapi saudara tidak mau bergerak dengan sungguh-sungguh. Makanya bangun pagi doa 4:30, dengarkan khotbah-khotbah saya. Sepanjang hari saudara punya waktu, dengarkan khotbah. Ya, mau tidur dengarkan khotbah. Bangun tidur sambil ngopi, dengarkan khotbah. Saya kira cukup pesan Tuhan ini sore malam ini.